Selamat bertemu kembali dengan Pak Muhtar. Kali ini Pak Muhtar ingin mereview kembali tentang teknik bantuan hidup dasar atau BCLS, Basic Cardiac Life Support. Yang kita bahas kali ini adalah khusus untuk BHD atau BCLS, khusus pada bayi atau infan. Ya, di sini memang ada bayi atau kasus infan. Untuk BCLS atau BHD-nya itu ada dibagi dua, yaitu BCLS yang diketahui, maksudnya diketahui dan tidak diketahui. Maksudnya seperti apa? BCLS yang diketahui, maksudnya pasien itu mengalami henti jantung, itu diketahui oleh penolong. Kalau tidak diketahui bahwa si bayi atau si korban mengalami henti jantung, tidak diketahui oleh penolong. Oke, yang dimaksud bayi atau infan di sini adalah yang berumur di atas 28 hari, di bawah 12 bulan, itu namanya bayi atau infan. Oke, kita akan mulai mereview kembali bagaimana bila kita menemukan korban diketahui mengalami henti jantung, henti nafas. Seperti pada orang dewasa, tekniknya sama, yaitu pakai prinsip apa? DRCAB. Apa itu DRCAB? D itu danger, berarti kan bahaya, berarti kita harus mengamankan, berarti harus aman untuk penolong, aman untuk si korban atau si bayinya. Yang kedua juga aman untuk lingkungan, itu danger. Setelah D kita R, apa itu R? Respon. Bagaimana harus melihat responnya pasien, bagaimana caranya? Kalau bayi, responnya memeriksanya seperti apa? Kita periksa, kita tepuk-tepuk pada telapak kakinya, itu ya, sambil kita panggil si bayinya. Jadi kita tepuk pada telapak kakinya, kita panggil si bayinya. Bila tidak ada respon, maka lakukan langsung minta bantuan atau call for help. Apa yang kita perlukan ya, ambil, minta tolong orang sekitar untuk mengambilkan apa, troli emergency, dan kalau ada AED sekalian. Sambil selanjutnya kita lakukan apa? C, periksa nadinya ya. Kita periksa nadi. Kemudian nadinya apa? Yang kita periksa nadi brachialis. Di mana nadi brachialis? Nadi brachialis itu terletak di lengan bagian atas, bagian dalam. Itu nadi brachialis. Ya, khusus bayi atau infan itu pemeriksaannya nadinya bukan nadi karotis, tapi nadi brachialis, lengan atas bagian dalam. Pada waktu pemeriksaan nadi, lakukan langsung lihat pernapasan pasiennya dengan teknik look, listen, feel. Apa itu look? Look adalah melihat kesadaran pasien secara umum, kemudian lihat pergerakan dadanya mengembang atau tidak. Kemudian juga lihat kalau ada sumbatan jalan nafas di mulut, ya kita bebaskan juga. Listen, dengarkan suara nafas. Sudah didengarkan. Apakah ada suara nafasnya atau tidak? Feel, rasakan hembusan nafas dari si bayi. Adakah hembusan kita terasa? Biasanya pada waktu kita tempelkan di pipi, di depan hidung, akan terasa hembusan nafas di pipi. Kemudian setelah itu, bila tidak ada nadi, tidak ada nafas, maka lakukan langsung RJP. Oke, RJP kita lakukan selama 5 siklus atau 2 menit ya. 30:2 itu ada 1 penolong. Kalau 2 penolong 15:2. Oke, kita menentukan letak titik kompresinya. Kalau 1 penolong, kita tentukan letak kompresinya di mana. Kita ambil putingnya, puting kita ambil garis horizontal. Kemudian ada garis horizontal, itu garis puting kita tarik secara horizontal. Di bawah garis horizontal, garis puting itu kita letakkan 2 jari ya. 2 jari, dengan 2 jari kita letakkan di bawahnya, atau bisa juga meletakkan 2 jari di setengah bawah tulang sternum. Oke. Setelah itu, setelah melakukan titik kompresi ketemu, cepat lakukan selama 2 menit atau 5 siklus. 30:2 itu untuk 1 penolong. Kalau 2 penolong 15:2. Oke, setelah kita lakukan kompresi, kita harus tahu dulu kecepatan kompresi adalah
100 sampai 120 kali per menit ya. Dengan bantuan nafas, frekuensinya berapa? 1 kali pernafasan itu tiap 3 sampai 5 detik atau 12 sampai 20 kali per menit. Itu kalau memberikan pernafasan. Oke, lakukan kompresi itu sebanyak 5 siklus atau 5 kali atau 5 siklus atau selama 2 menit. Setelah dilakukan 2 menit atau 5 siklus, maka kita harus kembali lakukan periksa nadi. Kita harus periksa nadi lagi. Kita periksa nadi, semua nadinya sudah teraba. Jangan lupa kita harus periksa pernafasannya. Itu jangan lupa. Bagaimana melihat pernafasannya? Ya seperti tadi. Kita periksa pernafasannya dengan loop listen feel tadi. Kita dengarkan, lihat pergerakan dadanya ada tidak. Kita dengarkan suara nafasnya ada tidak. Kita rasakan hembusan nafasnya ada tidak. Ternyata belum ada. Nadi sudah ada tapi nafas belum ada. Maka protap kita adalah memberikan bantuan nafas saja, karena nadi sudah teraba, nafas belum ada. Jadi bantuan yang diperlukan cuma pernafasan aja. Jadi berikan 1 kali nafas tiap 3 sampai 5 detik itu 1 kali nafas atau 12 sampai 20 kali per menit. Kemudian itu dilakukan selama 2 menit. Evaluasi lagi setelah 2 menit, periksa nadinya. Bagaimana nadinya? Oh, nadinya sudah teraba. Periksa pernafasannya, nafasnya sudah ada. Oke, berarti kalau sudah ada nadi, sudah ada nafas, maka berarti itu ada tanda-tanda kehidupan, return of spontaneous circulation. Berarti hemodinamik sudah ada, nadi ada, nafas ada. Nah, kita pertahankan sampai bantuan berikutnya yang lebih ahli datang. Dokter spesialis anaknya, dokter spesialis anestesinya sudah datang. Baru kita serahkan si korban ini sama si bayi ini pada yang tenaga yang lebih ahlinya. Oke, sekarang kita akan membahas teori bagaimana pasien bila tidak disaksikan mengalami henti jantung. Tadi kan yang dibahas yang disaksikan kan. Sekarang kita bahas pasien yang mengalami henti jantung tapi tidak disaksikan oleh si penolong. Oke, di sini tetap langkah awal yaitu D, danger dulu, aman lingkungan, aman pasien, aman penolong, itu prinsip. Kemudian cek respon. Ya, cek respon seperti tadi, bahwa tepuk telapak kaki sambil panggil namanya si bayi itu. Setelah itu, setelah cek respon, kita tidak memanggil minta bantuan, tidak, tapi langsung melakukan periksa nadi ya, nadinya nadi brachialis ya, periksa nadi brachialis sekaligus periksa pernapasan, loop listen feel seperti tadi ya. Nah, nadi brachialis dibagian lengan bagian atas tapi bagian dalam. Tekniknya melihat pernapasannya loop listen feel seperti tadi ya, saya tidak perlu jelaskan lagi. Kemudian lakukan bila tidak ada nadi, tidak ada nafas, lakukan secepatnya, yaitu apa? RJP. Kompresinya sama, 2 jari di atas garis puting itu dia gambil, 2 jari gambil titik garis horizontal di antara kedua puting, letakkan 2 jari di bawahnya atau setengah bawah tulang sternum, itu titik kompresinya di situ. Maka bila satu penolong lakukan 30/2 ya, 30 kompresi 2 ventilasi itu ya. Oke, sama seperti tadi. Kecepatan 30/2, 30 kompresi 2 ventilasi dilakukan selama 5 siklus atau 2 menit. Ini untuk satu penolong. Kalau 2 penolong 15/2, 15 kompresi 2 ventilasi ya. Kemudian setelah kita melakukan 5 siklus atau 2 menit ya, kita periksa, kita lakukan call for help, minta tolong ya, karena tadi di awal kan sudah tidak ada minta tolong. Khusus pasien atau korban yang bayi yang tidak diketahui, yang tidak disaksikan, permintaan tolong dilakukan setelah melakukan RJP 5 siklus atau 2 menit baru kita minta tolong ya. Setelah minta tolong,
maka periksa nadi. Nah, periksa nadi, nadinya apa? Nadi brachialis juga. Nadi brachialis kita periksa, pernafasannya juga kita periksa dengan teknik pemeriksaan nafas look, listen, feel. Nah, bila kita periksa ternyata ada nadinya, kemudian kita periksa lagi apa? Pernafasannya juga sama seperti tadi. Pernafasan kita periksa look, listen, feel. Lihat pergerakan dadanya seperti apa. Nah, dengarkan suara nafas. Rasakan hembusan nafasnya seperti apa, feel-nya tentu tadi. Ternyata belum ada nafas ya. Seperti lagi kembali, berikan bantuan nafas. Kalau sudah ada nadi, tidak ada nafas, cukup berikan bantuan nafas saja. Yaitu dengan frekuensi berapa? Tiap satu kali nafas 3 sampai 5 detik itu satu kali nafas, atau 12 sampai 20 kali per menit. Itu dilakukan selama 2 menit. Jadi dievaluasi ya selama 2 menit. Setelah dilakukan bantu pernafasan selama 2 menit, kita evaluasi lagi bagaimana nadinya. Nadinya sudah teraba. Nafasnya kita periksa seperti apa, look, listen, feel itu tadi ya. Sudah ada nafas, berarti pasien sudah ada nadi, sudah ada nafas, berarti itu tanda-tanya ada kehidupan, return of spontaneous circulation. Berarti ada tanda-tanda kehidupan dengan hemodinamik teraba, itu nadi ada, nafas ada. Kita pertahankan sampai bantuan spesialis datang untuk menghandle dari si korban atau si bayi ini. Oke, saya ingin mengulas lagi kualifikasi CPR itu seperti apa sih yang dimaksud RJP yang berkualitas. Yaitu satu ya, kita harus pegang prinsip ini biar pada waktu kita melakukan RJP kita itu benar-benar bisa optimal. Satu ya, kecepatan kompresi untuk satu penolong itu 30:2, untuk 2 penolong 15:2 ya gitu. Itu frekuensinya. Kedalamannya berapa untuk bayi? Kedalaman kompresi adalah 4 cm. Itu. Terus berapa kecepatan rata-rata untuk kompresi? Yaitu 100 sampai 120 kali per menit. Pernafasan berapa kita berikan untuk satu kali pernafasan? Yaitu 3 sampai 5 detik atau 12 sampai 20 kali per menit untuk pernafasannya. Kemudian itu tadi sudah ya. Kemudian untuk kedalamannya sudah 4 cm, frekuensinya sudah. Yang selanjutnya itu recoil. Apa itu recoil? Recoil adalah pada waktu kita menghasilkan RJP, pada waktu dekompresi sama dekompresi itu harus seimbang. Maksudnya seperti apa? Pada waktu kompresi, dekompresinya kasihkan dada si korban itu mengembang. Jadi itunya recoil. Ya, recoil. Jadi ada kesempatan pada waktu kita melakukan penekanan kompresi, dekompresinya kasihkan dada mengembang. Tujuannya apa? Biar pada waktu dekompresi itu ada kesempatan darah balik ke jantung sehingga pengisian jantung bisa optimal. Kemudian yang kelima yaitu CPR yang berkualitas, yaitu meminimalkan interupsi. Untuk selama melakukan kompresi atau RJP itu lakukan minimal interupsi. Interupsi hanya boleh dilakukan bila kita mengevaluasi nadinya saja, dan nafas itu minimal tidak boleh 10 detik, itu maksimal 10 detik untuk mengevaluasi. Jadi minimalkan interupsi itu saja ya. Jadi pertama yaitu tadi CPR yang berkualitas, satu yaitu ya kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit, kedalamannya kompresi 4 cm, recoil, minimal interupsi ya tadi ya. Kemudian pernafasannya itu tadi satu kali pernafasan 3 sampai 5 detik satu kali pernafasan, atau 12 sampai 20 kali per menit itu ya. Itu untuk memperjelas maka kita lakukan prakteknya ya teman-teman. Anggap aja ini bayi, ini si korban ya, ini kakak korban, si bayinya. Semuanya kita ini korban yang disaksikan. Korban disaksikan.
Maka tekniknya apa? Kalau pasien disaksikan bahwa pasien ini mengalami korban dan disaksikan oleh penolong, maka tekniknya sama dengan dewasa, yaitu apa? Tekniknya DRCAB pada prinsipnya, yaitu danger, aman lingkungan sekitar. Bahwa pada waktu kita mengasih bantuan pertolongan, lingkungan harus aman. Maksudnya aman apa? Jangan ada yang membahayakan bagi si korban. Kalau di rumah sakit ya, kalau lingkungan ya tempat tidur harus terkunci rodanya, ya. Jangan sampai pada waktu kita melakukan RCP rodanya belum terkunci, justru akan membahayakan baik penolong maupun si korbannya sendiri. Jadi pastikan lingkungannya aman. Kemudian pastikan juga aman si pasiennya. Pada waktu lakukan pertolongan, pasien juga harus aman. Kemudian aman penolong ya. Aman penolong ya, terutama pemakaian APD ya, teman-teman. APD kalau kita mau melakukan pertolongan ya APD pakai handscoon, semua pakai handscoon ya. APD lengkap. Ya intinya jangan sampai kita itu berbahaya sendiri kalau ingin menolong si korban. Pastikan si penolong itu aman. Ya misalnya kita pakai ya ini yang tersedia handscoon, kita pakai handscoon semuanya. Nah kita pakai handscoon. Nah kita pakai ini salah satu usaha untuk mengamankan diri penolong. Ini ya. Oke, pakai handscoon. Nah, kalau ini pakai masker, semuanya kita pakai masker nih ya. Semuanya kita sudah pakai masker ya, pakai masker ya. Oke, kita pakai masker semuanya ya. Nanti kalau saya pakai masker nggak bisa ngomong nanti ya. Semuanya kita sudah pakai lah masker sudah ya. Nah, kemudian sudah danger, sudah perlengkapan APD semuanya sudah. Maka kita apa? Cek respon. Kalau bayi yang responnya beda dengan orang dewasa. Kalau dewasa kan kita tepuk pada bahu kan, bahu sambil kita panggil-panggil, bahu kita cubit, itu orang dewasa sambil manggil nama. Tetapi untuk bayi yang kita lakukan apa? Tepuk telapak kakinya. Nah, tepuk telapak kaki sambil kita panggil si namanya si Ade. Kalau kita panggil nama Ade ya, jadi sambil namanya cek respon. Bila tidak ada respon, tidak ada respon, kita apa? Minta bantuan, call for help, minta bantuan, minta tolong orang sekitar kita atau siapa saja untuk tolong mengambilkan troli emergency atau AED untuk didekatkan ke kita. Oke. Setelah itu kita sudah call for help, minta tolong. Langsung kita apa? Lanjut selanjutnya itu periksa nadi. Ya, nadi yang tadi saya utarakan dan nadi brachialis, ini bedanya. Nah, kalau orang dewasa kan nadinya nadi karotis. Nah, itu bayi yang kita periksa adalah nadi brachialis, lengan atas bagian dalam. Nah, kita periksa ini ya. Nah, pada waktu meriksa nadi brachialis, sekaligus memeriksa pernafasannya dengan teknik look, listen, feel. Look, seperti tadi saya katakan, look itu lihat kesadaran secara umum, pergerakan dadanya seperti ada ngembang atau tidak, ada sumbatan jalan nafas atau tidak. Look, listen, listen itu mendengar, feel merasakan hembusan nafas. Look sini. Nah, look. Nah, tadi kan look, listen, listen sini mendengarkan suara nafas, feel merasakan hembusan nafas. Nah, ternyata dari di looknya tadi, listen, feel, ternyata tidak ada pergerakan dadanya, tidak ada suara nafas, tidak terasa hembusan nafas yang kita rasakan, dan nadi tidak teraba. Pemeriksaan ini nadi tidak boleh dari 10 detik. Perhatikan, jangan memaksakan harus menemukan nadi brachialis, karena untuk bayi kita memang harus terlatih ya. Jangan memaksakan untuk menemukan nadi brachialis. Nah, berusaha ternyata melebihi waktu 10 detik, itu namanya istilah membuang waktu. Pada prinsipnya kan kita tidak boleh terlalu lama interupsi kan. Oke, nadi tidak teraba, pernafasan tidak ada, lakukan RJP langsung. Di mana RJP tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kalau kita ada putingnya, kita tarik garis horizontal ya, kedua puting. Nah, tarik garis horizontal. Semua ini garis puting ini ya.
letakkan 2 jari ya, 2 jari di bawah garis puting atau setengah bawah tulang sternum. Kita lakukan kompresi ya, kompresi 30/2, 30 kompresi, 2 ventilasi. Ini untuk satu penolong. Kalau 2 penolong 15/2. Nah, kalau 15 kompresi 2 ventilasi dengan 2 penolong, nanti yang satu penolong letaknya apa? 2 jari ini, 2 tangan ini kita letakkan melingkar di dada, kemudian ibu jari di bawah tulang tadi, di bawah garis horizontal, garis puting tadi ya, di bawahnya itu. Nah begini, ini kalau 2 penolong, yang satu bagian ventilasinya. Ini kalau 2 penolong ya, karena kita ini pada awalnya prinsipnya 1 penolong, maka kita memakai 2 jari ya, 2 jari di bawah garis puting, garis puting ini di bawahnya 2 jari atau setengah bawah tulang sternum. Kita lakukan 30 kompresi ya. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 20. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ya, setelah 30 langsung kasih bantuan pernafasan lewat mulut. Nah, pada waktu mengasihkan bantuan pernafasan, pada waktu kita siap, hidung pasien kita tutup, sudah siap kita tiupkan lewat mulutnya. Sambil melihat apa? Pengembangan dada, dadanya mengembang atau tidak. Karena bila kita benar melakukannya, maka ada udara masuk, dada mengembang. Kasih bantuan lagi, lepas. Kasih bantuan lagi yang kedua. Ya, sambil melihat perkembangan dada. Oke, itu tadi ya, 32 ventilasi. Pada waktu mengasihkan bantuan nafas, ingat ya, pembebasan jalan nafas pakai teknik Hetil Chinlip atau Jotras. Tapi kalau Jotras untuk korban-korban yang kita juga ada trauma servikal. Ingat, kalau tidak ada trauma servikal pakai Hetil Chinlip. Tapi untuk anak-anak atau bayi, kita harus posisinya posisi netral, jangan terlalu hiperekstensi. Kenapa? Kalau kita hiperekstensi justru akan menyumbat jalan nafas, karena anatomi anak-anak beda dengan orang dewasa. Kalau kita hiperekstensi sekali justru tidak akan jatuh ke belakang menutupi jalan nafas. Kalau khusus bayi membuka jalan nafas posisinya harus posisi netral ya, posisi anatomi posisi netral, jangan terlalu hiperekstensi, itu akan menutup jalan pernafasan, justru akan membahayakan pada si bayi ya. Itu tekniknya pembebasan jalan nafas itu tadi. Oke, anggap saja tadi sudah kompresi ya, anggap saja sudah 2 menit 5 siklus ya. Setelah melakukan RJP 5 siklus atau 2 menit, kita kembali lagi periksa nadi ya. Nadi periksa nadi brachialis sekaligus periksa pernafasan ya. Nadi ada langsung periksa pernafasan. Look, listen, feel ya. Nah, ternyata sudah ada nadi, nafas belum ada. Oh, ini berarti sudah ada nadi tapi nafasnya belum ada. Jadi yang diperlukan si korban ini cuma apa? Nafasnya aja. Bagaimana cara memberikan pernafasan? Cukup 1 kali pernafasan setiap 3-5 detik ya. Itu 1 kali pernafasan. Dalam 1 menit berarti 12-20 kali per menit. Ini dilakukan selama 2 menit. Nah, setelah 2 menit evaluasi lagi. Apa yang dievaluasi? Yaitu nadinya kembali. Kita periksa nadinya, nadi brachialisnya kita periksa, pernafasannya, look, listen, feel-nya juga periksa ya. Oh, ternyata nadi ada. Oh, sudah ada nafas. Akhirnya apa? Oh, berarti bayi ini sudah ada tanda-tanda kehidupan. Dada hemodinamiknya sudah ada, nadi teraba, nafas ada. Oke, berarti sudah ada tanda-tanda kehidupan atau rate of spontaneous sirkulasi. Ya, kita pertahankan sambil menunggu tenaga ahli yang sudah
yang datang atau kita sambil menunggu. Kalau sudah tenaga ahli datang, maka kita serahkan atau kita diambil alih oleh tenaga ahli yang datang. Oke, ini selesai. Kita kembali lagi ke teknik. Bila si korban yang mengalami henti jantung atau henti nafas tapi tidak diketahui oleh penolong, bagaimana caranya? Sudah saya sampaikan di depan. Bedanya apa? Permintaan tolong dilakukan setelah melakukan RJP 5 siklus. Itu bedanya. Jadi awalnya tetap sama, D-nya sama, danger itu sama, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Kemudian cek respon juga sama, cek respon tepuk di telapak kaki sambil panggil sama si adik. Nah, kemudian selanjutnya tidak ada respon dari si korban, maka kita langsung periksa nadi, tidak perlu minta bantuan. Itu bedanya. Setelah tidak ada respon, langsung periksa nadi, lihat pernafasan. Nadinya tetap aja nadi brachialis, lengan atas bagian dalam. Kemudian kita periksa juga pernafasannya tadi, look, listen, feel. Look, ya, pergerakan dada yang ngembang itu enggak. Terus look, listen, dengarkan suara nafasnya. Feel, rasakan hembusan nafas. Oh, ternyata nadi brachialisnya tidak teraba, tidak ada nafas. Lakukan RJP, tekniknya sama. RJP tadi ya, untuk bayi tentukan garis horizontal putingnya. Kemudian 2 jari tetap sama, 2 jari ya. Untuk satu penolong itu kan 30:2. Letaknya 2 jari di bawah garis puting atau setengah bawah tulang sternum. Tuh, ya. 2 jari. Ini satu penolong 30, kompresi 2 ventilasi. Ya sama seperti tadi. Oke, anggap aja ini 30 ya, kita kompresi ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Sudah 30, langsung kasih bantuan pernafasan ya. Ya, pertahankan tekniknya, teknik anatomi ya, jangan terlalu hiperekstensi ya. Justru kalau kita lagi hipertensi, lidah justru akan jatuh ke belakang. Posisi yang benar membebaskan jalan nafas yaitu dengan posisi netral, khusus bayi ya. Beda dengan dewasa. Kalau dewasa kan heterogenik hiperekstensi sekali ya. Nah, itu tidak. Khusus bayi cukup anatomi, posisinya anatomi sejajar. Oke. Kemudian kasihkan bantuan pernafasan. Nah, pada waktu ngasih bantuan pernafasan, kalau sudah siap hidung ya kita tiupkan, hidung kita tutup. Nah, 2 kali ya, sudah nafas 2 kali. Intinya pada waktu kita ngasih bantuan pernafasan, sudah siap kita tiupkan, jangan lupa hidung harus tertutup. Tujuannya apa? Biar pada waktu memasukkan nafas, apa tujuannya? Biar nafas yang kita berikan tidak kembali ke lewat hidung, dan juga lihat perkembangan dadanya mengembang enggak pada waktu kita ngasih bantuan nafas. Itu penting ya. Dan ini dilakukan selama 5 siklus ya. 5 siklus atau 2 menit. Itu untuk satu penolong 30:2. Kalau 2 penolong 15:2. Nah, tekniknya kalau 2 penolong itu sama. Tadi kalau kita mau melakukan RJP, yaitu tangannya itu melingkar di badan bayi, letakkan 2 jari di bawah tulang itu tadi. Di bawah tulang, kita garis itu kan di bawah tulang horizontal, garis puting itu di bawahnya atau di setengah bawah tulang sternum. Oke, itu. Dan ini yang udah penolong, yang satu bagian ventilasi kalau 2 penolong, karena ini dilakukan 1 penolong, jadi cukup pakai 2 jari, 30:2, 30 kompresi 2 ventilasi. Setelah dilakukan 5 siklus atau 2 menit, kita kembali periksa nadi. Bukan periksa nadi, mohon maaf ya. Minta tolong ya pada pasien yang tidak diketahui mengalami henti jantung, henti nafas setelah RJP 5 siklus selesai dilakukan, minta tolong ya, minta tolong, call for help. Itu bedanya dengan yang pasien yang diketahui henti jantung, henti nafas. Ini tidak diketahui setelah RJP 5 siklus, maka lakukan permintaan tolong ya. Tolong ambilkan troli emergency, tolong ambilkan AED. Baru setelah kita minta tolong, baru kita boleh periksa nadi ya, nadi karotis sama pernafasannya sekaligus. Maaf, bukan nadi karotis, nadi brachialis, maaf ya.
nadi brachialis khusus bayi ya, dan periksa pernafasannya sekaligus ya. Look, listen, feel tadi pemeriksanya kita periksa nadi brachialis lengan atas dalam, bagian dalam, kemudian periksa pernafasannya. Oh, ternyata nadinya sudah teraba. Oh, nafasnya belum ada. Yaitu kalau nafasnya belum ada, kita ambil lagi. Yang kayak apa sih? Bantuan pernafasan aja cukup. Jadi 1 kali nafas tiap 3-5 detik atau 12-20 kali per menit. Nah, ini dilakukan selama 2 menit. Evaluasi setelah 2 menit dilakukan bantuan pernafasan. Nah, kita kasih bantuan pernafasan, semuanya kita praktekkan ya. Seumpama kita bantuan ini sudah ada nadi, tapi nafasnya belum ada. Ya kita kasih bantuan tiap 3-5 detik 1 kali nafas. Anggap aja ini bantuan nafasnya ya. Saat kita bantuan. Sambil lihat pengembangan dada ya. 1, 2, 3. Sambil lihat pengembangan dada ya. 1, 2, 3. Nah, ini dilakukan setiap 1 kali nafas itu 3-5 detik atau 12 kali sampai 20 kali per menit, dilakukan selama 2 menit ya. Anggap aja ini sudah bantuan nafas sudah 12 sampai 20 kali per menit kan, dievaluasi setelah 2 menit dan dilakukan selama 2 menit. Kita evaluasi lagi. Evaluasinya apa? Ya tetap ada kita periksa nadi brachialis. Brachialis kita periksa sekaligus untuk pernafasannya, look, listen, feel. Nah, oh ternyata sudah ada teraba nadinya. Oh sudah ada nafas. Berarti tanda-tanda kehidupan sudah ada. Namanya rhythm of spontaneous sirkulasi, hemodinamik, nadi ada, nafas sudah ada. Berarti ada tanda-tanda kehidupan di sini. Oke? Nah, kita pertahankan nadinya sama pernafasan kita pertahankan sambil menunggu tenaga ahli yang datang juga. Oke. Sambil tetap kita evaluasi sambil menunggu tenaga ahli yang datang. Oke. Mungkin ini cukup jelas bagaimana memberikan bantuan BHD untuk anak yang mengalami henti jantung. Mohon maaf, untuk bayi ya, mengalami henti jantung dan henti nafas. Ya. Khusus untuk bayi ya. Jadi saya simpulkan ya, saya tarik kesimpulan bahwa pada bayi adalah usia lebih dari 28 hari kurang dari 12 bulan. Itu garis ditarik garisnya ya. Harus ingat namanya bayi. Kemudian ada 2 pemberian bantuan hidup dasar atau basic cardiac life support untuk bayi ada dibedakan menjadi 2, di mana korban disaksikan pada waktu mengalami henti jantung dan henti nafas. Yang kedua tidak disaksikan oleh penolong pada waktu mengalami henti jantung dan henti nafas. Itu ada 2. Perbedaannya antara keduanya pada waktu melakukan kompresi. Di satu sisi untuk pasien yang mengalami henti jantung dan henti nafas yang disaksikan hampir sama dengan orang dewasa. Di RCAB itu hampir sama. Tapi kalau tidak diketahui itu melakukan bantuan RJP-nya itu bila tidak ada respon langsung kita melakukan periksa nadi dan nafas. Beda kalau yang diketahui kita periksa respon baru kita minta pertolongan. Tapi kalau tidak diketahui, tidak ada respon, periksa nadi langsung, tidak periksa nadi, tidak periksa nafas, tidak ada nadi, tidak ada nafas, langsung lakukan RJP. Bila tidak ketahui, lakukan 5 siklus ya, 5 siklus. Setelah 5 siklus selesai baru kita minta tolong baru kita periksa nadi dan nafas pasien. Itu bedanya. Jadi bagi bayi yang tidak diketahui oleh penolong yang bahwa bayi itu mengalami henti jantung, henti nafas, maka setelah melihat memeriksa respon pasien,
tidak ada respon, langsung periksa nadinya, jangan minta tolong. Kalau minta tolong itu algoritma pada pasien yang diketahui henti jantung dan henti nafas oleh penolong. Ini kan tidak diketahui. Setelah cek respon, tidak ada respon, periksa nadinya, periksa pernafasannya, tidak ada nadi, tidak nafas, langsung lakukan RJP 5 siklus atau 2 menit. Setelah itu baru selesai 5 siklus, baru kita minta tolong. Habis minta tolong, baru kita periksa nadi kembali. Itu intinya di situ, letak titik poinnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk bantuan hidup dasar untuk bayi. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kalau semoga materi yang singkat ini sekedar mereview. Bila bermanfaat, semoga bisa diaplikasikan untuk teman-teman sejawat. Ini sekedar mereview. Mungkin teman-teman atau pemeriksa sekalian sudah tahulah bagaimana memberikan bantuan BHD untuk bayi atau infan. Itu semuanya sudah ada, karena saya yakin teman-teman di rumah sakit PKT Group itu hampir semuanya 90-100% itu sudah melakukan latihan BHD atau BCLS, itu sudah rutin dilakukan. Jadi ini bukan sekedar mengajari, tapi cuma mereview kembali biar kita tetap ingat memori kita. Itu saja. Mungkin kalau ada salah dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih.